Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alena Nabila dengan NIM D1B1242203 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bioteknologi dan terapinya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Mengapa bioteknologi penting? Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, inovasi medis. Mengubah pengobatan penyakit kompleks. Inovasi medis mengacu pada perkembangan teknologi, metode, atau penemuan baru yang merevolusi cara kita mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit. Dalam konteks penyakit kompleks seperti kanker, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan neurologis. Selanjutnya ada pertanian berkelanjutan. Meningkatkan hasil panen ketahanan tanaman. Pertanian berkelanjutan adalah sistem pertanian yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pangan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga ada solusi lingkungan, mengatasi polusi energi terbarukan. Solusi lingkungan yang bertujuan untuk melawan dampak negatif aktivitas manusia terhadap alam, khususnya polusi dan krisis energi. Langkah-langkah inovatif yang dapat kita ambil yang pertama yaitu teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan bioenergi untuk menggantikan bahan bakar fosil. Yang kedua ada pengelolaan limbah dan daur ulang canggih. Teknologi memprosesan limbah elektronik dan plastik agar tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya ada rekayasa karbon, menangkap dan menyimpan karbon dari atmosfer untuk mengurangi efek rumah kaca. Nah, selanjutnya ada rekayasa genetika, mulai dari definisinya memodifikasi gen organisme untuk sifat yang diinginkan, perubahan DNA langsung, menyisipkan atau menghapus gen. Selanjutnya ada sejarah singkatnya. Rekayasa genetika merupakan teknologi yang memungkinkan perubahan langsung terhadap materi genetik suatu organisme. Fondasi dari teknologi ini mulai terbentuk pada awal tahun 1970-an ketika para ilmuwan menemukan enzim restriksi, yaitu enzim yang mampu memotong DNA pada lokasi tertentu. Penemuan ini sangat penting karena memungkinkan para peneliti untuk mengisolasi, memotong, dan menyambung fragmen DNA dari organisme ke organisme lain. Pada tahun 1972 hingga 1973, ilmuwan seperti Paul Berg serta duo Herbert Boyer dan Stanley Cohen berhasil membungkam DNA dari dua spesies yang berbeda, menciptakan DNA rekombinan pertama. Ini menjadi tonggak awal dari rekayasa genetika modern. Teknologi ini kemudian berkembang pesat, memungkinkan terciptanya tanaman tahan hama, produksi insulin manusia dari bakteri, serta terapi gen untuk mengobati penyakit. Selanjutnya ada aplikasi rekayasa genetika pada bidang pertanian, menciptakan tanaman tahan hama, hasil tinggi seperti jagung bete, padi emas. Selanjutnya pada kedokteran, seperti produksi insulin, vaksin, diagnostik penyakit, insulin manusia, uji COVID-19. Selanjutnya pada lingkungan, bakteri mengurai limbah, bioremediasi, pembersihan tumpahan minyak, pengolahan air limbah. Selanjutnya ada terapi gen, harapan baru untuk penyakit genetik dan kanker. Yang pertama seperti penyembuhan genetik, koreksi cacat genetik secara permanen. Yang kedua yaitu terapi kanker, menggunakan gen untuk melawan sel kanker. Yang ketiga, penyakit langka, solusi untuk penyakit yang tidak ada obatnya. Selanjutnya ada mekanisme terapi gen. Yang pertama yaitu identifikasi gen, menemukan gen penyebab penyakit, vektor virus, menggunakan virus aman untuk pengiriman gen. Yang ketiga yaitu pengiriman DNA, gen sehat dimasukkan ke sel pasien. Yang keempat ada ekspresi gen, sel mulai memproduksi protein fungsional. Selanjutnya ada bioteknologi dalam aplikasi farmasi, produksi obat-obatan biologis. Yang pertama produksi insulin,
insulin manusia rekombinan pertama, yang kedua vaksin modern, vaksin yang berbasis protein rekombinan, yang ketiga sebagai antibodi monoklonal, terapi target untuk kanker autoimun. 4. Ada biofarmasi genetik, biologis yang lebih terjangkau. Selanjutnya ada inovasi farmasi dan pengobatan profesionalisasi berbasis bioteknologi seperti farmakogenomik. Obat disesuaikan dengan gen individu. Yang kedua, terapi sel. Sel pasien digunakan untuk pengobatan. Yang ketiga, desain obat. Target molekuler spesifik untuk efektivitas tinggi. Dan pada materi tersebut dapat disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan bidang ilmu yang memanfaatkan teknologi untuk memanipulasi dan mengaplikasikan sistem biologis organisme atau produknya untuk menghasilkan solusi inovasi dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, lingkungan, dan kemajuan dalam teknologi DNA, rekombinan, genomik, dan bioinformatika, bioteknologi, yang telah membuka peluang besar untuk pengembangan terapi yang lebih efektif dan profesional, produksi pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan, serta pemulihan lingkungan yang lebih baik. Aplikasi bioteknologi dalam kesehatan mencakup pengembangan vaksin, terapi gen, dan obat-obatan yang ditargetkan secara spesifik. Sementara dalam pertanian, bioteknologi memungkinkan pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap stres lingkungan dan hama. Dengan demikian, bioteknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.